Dan mohon maaf, tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanyakan Pak Ketua KPU, Pak, tukennya gimana? Nah, di sini sangat halus sekali ya cara Presiden Joko Widodo. Kemungkinan masyarakat juga tidak akan menyadari ya. Nah, di sini yaitu bahkan juga dikomentari oleh Bang Nalar. Detik-detik Pak Jokowi menyentil Menpan RB soal tunjangan kinerja KPU. Nah, di sini bahkan ditambahi narasi cara mainnya cantik selalu. Ya, seperti itulah kemungkinan Presiden Joko Widodo. Sangat cantik sekali dan bahkan kita tidak menyadari. Apalagi kalau saat ini ya kita ketahui anak dari Presiden Joko Widodo menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Di sini Presiden Joko Widodo tiba-tiba ya bahkan menyentil Menpan RB soal tunjangan kinerja di KPU. Nah, bagaimana menurut Anda? Ya, kita memang harus mengembalikan lagi ke masyarakat seperti apa. Yang jelas di sini dari opini yang berkembang ya seperti itulah, karena lagi-lagi anak dari Presiden Joko Widodo saat ini sedang berkonsentrasi pada Pilpres 2024. Nah, bisa dibayangkan kan? Seperti ini video dari Presiden Joko Widodo. Dan mohon maaf, tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanyakan Pak Ketua KPU, Pak, tukennya gimana? Nah, di sini yaitu bahkan Presiden Joko Widodo ya membahas soal tukin KPU. Dan kita ketahui pada waktu lalu juga ada berita dan bahkan juga menjelang Pilpres di sini, yaitu Jokowi instruksikan tebar beras bansos hingga Pilpres 2024 usai. Nah, di sini kan masyarakat juga beropini, juga berpikir ada apa di sini ya? Apakah gara-gara anaknya mencalonkan sebagai calon wakil presiden dan akhirnya di sini bahkan ada berita yang seperti ini, tebar beras bansos hingga Pilpres 2024 usai untuk menggait suara. Ya, apalagi juga anak dari Presiden Joko Widodo sekarang ini sudah didaftarkan di KPU sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Ya, memang agak susah sekali kalau kita tidak mengkaitkan, yaitu terkait beras bansos di sini dengan dicawapreskannya Gibran Rakabuming Raka. Ya, sangat sulit sekali. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya? Yaitu ketika Presiden Joko Widodo di sini bahkan membahas soal tukin KPU dan bahkan cara mainnya sangat cantik selalu oleh Bang Nalar di sini. Di sini dari Tini, saya belum tanda tangan karena pemilu belum usai. Kalau anak saya menang nanti cair, ya kan Pak Jokowi? KPU bayaran lancar, pemilu lancar, tapi apa bias adil? Kalau mau bayaran lancar ya ada syaratnya. Pesannya tersirat, kepentingannya tersurat. KPU ID kerja belum kelar, udah ribut nanyain tukin. Hadeh, emang KPI seperti apa sih? Buka dong agar masyarakat tahu dan paham target pekerjaan kalian. Wes duduk Pak Jokowi sing biyen ilang wahyune. Nah, kita ketahui pada waktu lalu juga di Taipei tersebut ada surat suara yang beredar pada waktu lalu, tercoblos dan sebagainya. Tiba-tiba Presiden Joko Widodo membahas tukin. Di sini kan juga sangat tidak masuk akal ya. Sangat lucu sekali. Apakah di sini memang ada skenario? Ya, memang lagi-lagi seharusnya Gibran itu idealnya menjadi cawapres atau capres. Di situ setelah Presiden Joko Widodo lengser lah pada tahun 2024. Setidaknya Gibran itu ya pada tahun 2029 menurut saya sudah layak, umurnya sudah layak, pengalamannya juga sudah layak. Jadi menurut saya tidak usah sebagai cawapres, menjadi presiden pun Gibran kalau kinerjanya sangat bagus sekali, menurut saya sangat bisa sekali. Entah di sini maksudnya apa juga. Jadi menurut saya kalau masyarakat atau netizen-netizen mengkaitkan tentang ya ketika Presiden Joko Widodo membahas tentang tukin KPU,
Dan bahkan juga Presiden Joko Widodo membagikan beras bansos ke masyarakat hingga Pilpres selesai. Di situ ya masyarakat mengkait-kaitkan dengan pencalonan dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Menurut saya juga sangat-sangat rasional sekali, sangat masuk akal sekali. Di sini ada berita, yaitu ditagih Hasyim Asyari, Jokowi janji naikkan tukin KPU tahun depan. Wow. Di sini Presiden Joko Widodo berjanji bakal menaikkan tunjangan kinerja tukin PNS di Komisi Pemilihan Umum tahun depan. Hal tersebut ia sampaikan saat memberi arahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan pemilu 2024 pada Sabtu 30 Desember. Jokowi mengaku dirinya sempat ditanyai langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asyari soal tukin pegawai KPU. Sebelum acara berlangsung, Jokowi mengatakan telah mengecek aturan kenaikan tukin KPU kepada Menteri Sekretaris Negara dan ternyata menurut Jokowi saat ini prosesnya masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Jadi saya belum bisa menjawab pagi hari ini, tetapi saya akan berusaha agar di Januari 2024 bisa selesai, kata Jokowi. Di sini urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan pemilu, tutur Jokowi. Menurutnya pemilu 2024 sangat kompleks karena akan dilaksanakan secara serentak untuk pemilihan calon presiden, DPR hingga DPRD. Jokowi mencatat pemilu 2024 akan melibatkan 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi. Nah, jadi di sini ya menurut Presiden Joko Widodo itu supaya yaitu kinerja KPU di sini ya bisa semangat lah. Jadi di sini bahkan Presiden Joko Widodo membahas soal tunjangan kinerja dari KPU di sini. Nah, bahkan di sini yaitu Muhaimin Iskandar bahkan mengomentari, yaitu Muhaimin minta rakyat harus tahu bansos punya negara, bukan uang dari capres. Di sini seharusnya juga masyarakat tahu ya, bansos di sini uang negara, uang rakyat. Jadi di sini ya dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi bukan uang dari salah satu capres di sini. Jadi diterima aja, tetapi memilihnya ya tentu dari pilihan hati lah yang jelas. Di sini Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon usulan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD terkait penundaan penyaluran bansos selama masa pemilu 2024. Imin menilai ide itu bagus namun tidak realistis. Ide bagus, tapi menurut saya nggak realistis ya, ujar Caimin di Ponorogo, Jawa Timur pada 30 Desember. Sebab Caimin menilai rakyat Indonesia saat ini tetap membutuhkan bansos, terlebih dana bansos berasal dari negara dan bukan dari dana paslon pilpres tertentu. Rakyat butuh bantuan cepat, bansos nggak bisa dihentikan, tapi rakyat harus tahu bahwa bansos itu punya uang negara bukan uang calon, jelas Caimin. Ketua Umum PKB itu mengaku juga memahami kekhawatiran TPN Ganjar Mahfud terkait potensi penyaluran bansos malah menguntungkan paslon tertentu. Ya seperti itulah. Jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tapi kalau mengomentari hal ini, ya menurut saya Presiden Joko Widodo sangat brilian sekali. Cara mainnya sangat cantik sekali. Dan bahkan masyarakat sampai tidak tersadar. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Saya belum tanda tangan. Kemudian tadi langsung saya cek ke Menseknek, ini posisinya masih berada di mana? Ternyata posisinya masih berada di Menpan. Jadi saya belum bisa menjawab pada pagi hari ini. Tetapi saya akan berusaha agar di bulan Januari bisa selesai.